Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa kembali dengan Bu Nancy. Kali ini Bu Nancy mau menjelaskan tentang materi karakteristik lapisan bumi, khususnya tentang batuan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis batuan. Sebelum kita mempelajari apa saja jenis-jenis batuan itu, kita harus tahu dulu bagaimana proses terbentuknya batuan. Ini adalah siklus batuan. Ini akan menjelaskan bagaimana sih proses terbentuknya batuan. Oke, batuan itu terbentuk dari magma. Magma yang ada dalam perut bumi itu akan mengalami pendinginan, pembekuan, dan mengeras. Ketika magma mengalami hal tersebut, maka akan terbentuk yang namanya batuan beku. Selanjutnya, apabila batuan beku mengalami pelapukan, erosi, dan terbawa aliran arus kemudian mengendap, maka akan mengalami yang namanya sedimentasi. Ketika aliran yang sudah mengalami sedimentasi itu mengeras, maka dia akan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen yang mengalami perubahan karena tekanan dan temperatur suhu tinggi akan berubah menjadi batuan metamorf. Dari batuan metamorf akan melebur atau meleleh kembali menjadi magma. Itu adalah prosesnya. Jadi batuan beku, terus batuan sedimen, kemudian batuan metamorf. Bisa enggak dari batuan beku kemudian langsung berubah jadi batuan metamorf tanpa mengalami proses sedimentasi? Bisa. Apabila lihat tuh panah merah di dalam batuan beku tersebut mengalami perubahan karena tekanan dan temperatur suhu yang tinggi. Kalau dari batuan metamorf, apakah selalu melebur kembali menjadi magma? Tidak, lihat lagi tanda panah merahnya. Batuan metamorf bisa tidak melebur menjadi magma apabila dia mengalami sedimentasi, kemudian membentuk batuan sedimen. Dari batuan sedimen, kalau batuan sedimen, apakah harus berubah menjadi batuan metamorf? Tidak. Batuan sedimen bisa saja langsung melebur menjadi magma. Nah, jadi itu adalah proses terbentuknya batuan beku, sedimen, dan metamorf. Selanjutnya kita lihat tentang jenis-jenis batuannya. Batuan ada 3, ada batuan beku, sedimen, dan metamorf. Itu berarti tipe ya. Yang batuan beku, menurut letak terjadinya ada batuan beku dalam, gang, dan luar. Untuk batuan sedimen, jenisnya ada sedimen mekanik, kimiawi, dan organis. Sedangkan untuk batuan metamorf, jenis-jenisnya ada batuan metamorf kontak, dinamik, dan pneumotolitik. Hari ini kita akan belajar tentang batuan beku dulu. Oke. Batuan beku dalam. Batuan beku dalam adalah batuan yang terbentuk berada jauh di dalam bumi. Kedalamannya sekitar 15-50 km. Biasanya batuan beku jenis ini mengalami proses pendinginan yang sangat lambat. Kenapa? Karena berada jauh di dalam perut bumi. Nah, itu biasanya dekat dengan astenosfer, sehingga dia mengalami pendinginan yang sangat lambat. Karena pendinginannya yang sangat lambat itu membuat batuan ini biasanya seluruhnya terdiri atas kristal-kristal. Untuk batuan beku gang atau korok
atau hipabisal. Nah, ini terbentuknya pada celah-celah antara dapur magma dan permukaan bumi. Jadi kalau yang tadi di dalam, nah sekarang yang korok atau gang nih di atasnya lagi, tengah-tengahnya. Proses pendinginannya relatif cepat dibandingkan yang batuan beku dalam. Sehingga biasanya batuannya ini terdiri atas kristal-kristal yang tidak sempurna. Dan biasanya memiliki struktur porfiritik. Selanjutnya ada batuan beku luar. Nah, ini adalah batuan yang terbentuknya di dekat permukaan bumi. Karena dia udah hampir-hampir dekat permukaan bumi, maka proses pendinginannya cepat sehingga tidak sempat membentuk kristal. Biasanya punya strukturnya amorf. Itu adalah jenis-jenis batuan beku berdasarkan letak terjadinya. Untuk contohnya, yuk kita lihat. Ini sebagian contoh batuan beku dalam. Ada diorit, ada gabbro, ada granit. Itu kalau kita lihat, kalau kita amati, kristalnya yang terbentuk besar-besar karena dia proses pendinginannya itu tadi lambat. Kenapa kok lambat, Bu? Karena suhunya kan panas di dalam sendiri. Selanjutnya, batuan beku korok atau gang atau hipabisal itu tipe lagi ya. Itu contohnya ada batuan porfir granit. Nah, kalau yang tadi tuh granit kan contoh batuan beku dalam. Nah, kalau batuan beku gang atau korok ini ada juga granit, tapi yang strukturnya porfir. Jadi porfir granit. Selanjutnya ada batuan beku luar atau efusif. Beberapa contohnya itu ada batu andesit, ada batu apung, dan ada batu basal. Contoh yang lain masih banyak, nanti bisa kalian cari sendiri di buku atau di internet. Oke, tugasnya untuk hari ini mencari sebanyak-banyaknya contoh batuan beku dalam, gang, dan luar, tapi selain yang sudah disebutkan di slide. Lalu menjelaskan masing-masing karakteristik dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa. Seperti biasa, tugasnya boleh diketik di Word atau dalam bentuk PDF atau tulisan yang difoto lalu diunggah ke GC. Oke, sekian dari Bu Nancy. Terima kasih. Untuk hari ini, tetap semangat belajar ya. Bu Nancy akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.